Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda ini rahmati oleh Allah. Ya itu tadi adalah salah satu chat klien saya beberapa tahun yang lalu yang kebetulan saya temukan lagi beberapa hari terakhir ini. Dan karena kasus yang beliau alami ini cukup menarik dan sepertinya cukup mewakili keresahan sebagian besar istri yang ingin mempertahankan rumah tangga, maka di sini saya coba untuk membahasnya. Oke, sebagai pengingat, kalau Bunda di sini ingin berkonsultasi secara private ya dan profesional, atau mendapatkan bimbingan dalam mengikhtiarkan keharmonisan rumah tangga Bunda sampai masalahnya tuntas, silakan Bunda bisa mendaftar langsung saja ke nomor yang ada di layar ini. Oke, langsung saja ya Bun, mengenai klien saya tadi, ya alhamdulillah sekarang kondisinya beliau sudah rujuk dan bahkan sudah harmonis kembali dengan suaminya. Nah, jadi awalnya beliau ini sudah dijatuhkan talak 1 oleh suaminya dan mau naik ke persidangan untuk cerai secara resmi. Nah, beberapa waktu sebelum sidang beliau sempat menelpon saya dan minta bimbingan sekaligus amalan untuk meluluhkan hati suami beliau. Nah, waktu itu saya berikan ijazah wirid dengan menggunakan tasbih karomah al-Qahar. Ya, karena ini kasusnya perceraian dan hajat klien saya itu ingin rujuk. Nah, artinya butuh ikhtiar ekstra untuk mengembalikan hati suami beliau sehingga diharapkan keputusan suaminya itu bisa berubah. Oleh karena itu, saya berikan beliau beberapa anjuran. Yang pertama, ya karena kondisi sangat genting, saya minta beliau untuk menjalankan ikhtiar jalan pintas, Bun. Nah, apa jalan pintasnya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mau bagaimanapun yang memegang takdir, ya kelanjutan rumah tangga beliau ini, ya siapa lagi kalau bukan Allah? Ya betul nggak Bun? Nah, kita mau berusaha merajuk, merayu, merengek-rengek ke suami, tapi kalau Allah bilang rumah tangga kita selesai, ya selesai. Game over, ya game over. Betul nggak Bunda? Ya, tapi masalah seberat apapun, kalau Allah itu pengen rumah tangga kita tetap jalan, ya jalan. Ya, urusan persidangan itu bisa jadi nggak penting lagi. Artinya, mau sidang berapa kali pun, kalau Allah maunya rumah tangga di sini kita utuh, ya nanti pasti ada jalan untuk kembali. Setelah beliau bersedia membuka hati untuk meyakini prinsip tauhid ini, langkah selanjutnya ya insya Allah lebih ringan Bun. Saya meminta beliau untuk mencari akar masalahnya. Ya, saya minta beliau untuk menyempatkan waktu untuk diri sendiri, merenung. Nah, kira-kira di bagian mana sih akar penyebab yang membuat suami itu menjatuhkan talak? Apakah memang karena murni, karena masalah yang terjadi baru-baru ini? Atau sebenarnya ada hal yang sudah lama dipendam dan ibarat bom waktu itu baru meledak dan berujung perceraian? Ya, dari kasus klien saya ini, ketika saya amati cerita detail dari beliau, dari situ saya menemukan bahwa ternyata si suami ini punya keinginan dan harapan pada istrinya yang mungkin belum bisa 100% dipenuhi. Nah, keinginan si suami ini adalah ingin agar istrinya itu lebih mementingkan urusan domestik rumah tangga daripada karir, supaya urusan rumah tangga itu tidak terbengkalai dan anak-anak itu tetap terawat dengan baik. Nah, sebenarnya buat sebagian besar istri ini cukup mudah ya untuk dilakukan, tapi karena jam kerja beliau sebagai tenaga medis itu sering tidak terduga, akhirnya mau nggak mau ya urusan rumah tangga sedikit kurang terurus. Dan di sisi lain, orang tua klien saya juga mendukung karir beliau. Ya akhirnya karena ada ego dengan ego yang bertemu, ya nggak ada yang mau melihat dari sudut pandang yang lain, ya akhirnya terjadilah bencana perceraian itu. Nah, begitu akar masalah ini sudah ketemu, langkah berikutnya yaitu menentukan pilihan sesuai prioritas. Nah, kira-kira kalau Bunda di posisi ini, prioritas mana nih yang Bunda utamakan? Apakah karir yang jelas-jelas sudah mendapatkan dukungan penuh oleh orang tua atau rumah tangga nih, seperti yang diperintahkan suami? Ya, tidak ada pilihan yang salah di sini, Bun. Tapi dalam Islam, ridho suami itu lebih wajib diutamakan, apalagi di kasus klien saya ini. Suaminya
sudah cukup adil dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai suami. Artinya, ketika suami menuntut haknya, ya memang perlu kita dahulukan. Dan memang harus ada yang harus dikalahkan demi memenangkan keutuhan rumah tangga. Ya, akhirnya beliau berkomunikasi baik-baik dengan suaminya. Ya, sama-sama mencari solusi supaya beliau bisa menjalankan tugas di rumah sekaligus bisa tetap mendapatkan penghasilan. Nah, setelah ketemu jalan tengahnya, mereka bikin kesepakatan tertulis nih, Bun. Dan akhirnya sidang perceraian itu berakhir dengan keputusan rujuk. Nah, jadi itu tadi Bun pengalaman dari klien saya dan semoga bisa menginspirasi. Dan kalau Bunda punya kasus serupa atau masalah rumah tangga lainnya, silahkan bisa konsultasikan dengan saya secara profesional di nomor ini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.